Rizal Jakarta 2021. Materi 1 The Basic Ray Tracing Algorithm 2 Perspektif 3 Computing Viewing Rays 4 Shading 5 Array Tracing Program 6 Shadows 7 Historical Notes. Apa itu rendering? Dan mengapa rendering penting dalam aktivitas editing video maupun film? Rendering adalah proses akhir dalam editing sebuah video, di mana dalam proses ini terjadi pembangunan gambar digital dari sebuah model atau objek menggunakan komputer. Adapun objek-objek berkas yang disusun oleh komputer melalui proses rendering memuat data mengenai pencahayaan, tekstur, bahasa atau data struktur, hingga geometri. Dengan proses render, seluruh data tersebut digabungkan menjadi satu file berupa movie, film, atau images, gambar. Sekarang ini ada banyak sekali software atau aplikasi komputer yang ditujukan khusus untuk melakukan rendering video. Beberapa contoh software komputer untuk rendering video yang terkenal di masyarakat seperti Windows Movie Maker, Sony Vegas, Final Cut, Adobe Premiere Pro, Apple iMovie, InShot, dan masih banyak lagi. Di antara semua jenis software render video tersebut, software Adobe Premiere Pro adalah tool rendering video dan film yang sangat baik kualitasnya dan banyak digunakan oleh para editor video profesional. 1. The Basic Ray Tracing Algorithm. Ray tracing adalah algoritma urutan gambar untuk membuat rendering gambar 3D. Ray tracing adalah suatu metode merender gambar dengan cara menelusuri sinar mengenai objek. Jika sinar yang ditelusuri tersebut mengenai suatu objek, maka diperhitungkan intensitas warna objek tersebut. Gambar 1 sinar pada objek, gambar 2 sinar pada objek. 2 perspektif. Gambar perspektif adalah sebuah gambar yang dibuat sesuai dengan pandangan mata manusia. Biasanya mata manusia melihat objek benda semakin jauh semakin kecil sehingga gambar yang dihasilkan terlihat lebih realistis. Diambil dari bahasa Itali yaitu prospettiva, yang berarti gambar pandangan. Gambar dibuat sedemikian rupa agar terbentuk objek atau gambar dari besar ke kecil menggunakan 1 titik hilang, 2 titik hilang atau 3 titik hilang. Gambar 4.2 adalah lukisan kubisme dan mata ikan, pendekatan standar untuk fotografi dan komputer grafis. Adalah perspektif linear di mana objek 3D diproyeksikan ke gambar sehingga garis lurus gambar 4.3 dan 4 adalah proyeksi paralel, di mana titik-titik 3D dipetakan ke 2D dengan menggerakkannya sepanjang arah proyeksi hingga mencapai bidang gambar. Jika bayangan tegak lurus ke arah tampilan proyeksi disebut ortografis. Jika jenis proyeksi yang paling sederhana adalah proyeksi paralel, di mana titik-titik 3D adalah dipetakan ke 2D dengan menggerakkannya sepanjang arah proyeksi hingga mencapai bidang gambar, gambar 4,3 sampai 4,4. Pandangan yang dihasilkan ditentukan oleh pilihan arah proyeksi dan bidang gambar. Jika bidang bayangan tegak lurus ke arah tampilan, proyeksi disebut ortografis, jika tidak disebut miring. Gambar 4.5 dalam perspektif 3 titik, di mana garis paralel bertemu. Garis horizontal sejajar akan bertemu pada 1. Setiap set garis paralel titik hilang. Aturan-aturan ini diikuti secara otomatis jika kita menerapkan perspektif berdasarkan prinsip geometri yang benar. 3. Computing viewing rays, menghitung sinar pandang. Untuk menghasilkan sinar,
Pertama-tama kita membutuhkan representasi matematis untuk sinar. Sinar sebenarnya hanyalah titik asal dan arah rambat. Gambar 4.6 sinar dari mata ke satu titik pada gambar pesawat. Gambar 4.7 sampel di layar dipetakan ke larik serupa di jendela 3D. Sinar penglihatan dikirim ke masing-masing lokasi ini. Gambar 4.8. Vektor dari bingkai kamera, bersama-sama dengan arah pandang dan ke atas arah. Vektor W berlawanan dengan arah pandangan, dan vektor V adalah koplanar dengan W dan vektor ke atas. Gambar 4.9 generasi sinar menggunakan bingkai kamera. Kiri, dalam pandangan ortografis, sinar mulai di lokasi piksel pada bidang gambar, dan semua berbagi arah yang sama. Yang sama dengan melihat arah. Kanan, dalam pandangan perspektif, sinar mulai dari sudut pandang, dan arah setiap sinar adalah ditentukan oleh garis melalui sudut pandang. Dan lokasi piksel pada bidang gambar pukul 4.10. Sinarnya mengenai bidang yang memuat segitiga di titik P4. Ray Object Intersection Shading, bayangan. Shading atau pencorakan adalah penggambaran persepsi kedalaman dalam model 3D atau suatu gambar. Dengan menggunakan bermacam tingkat kegelapan grafik 3D. Sebuah teknik yang dikembangkan oleh Henry Gouraud pada awal tahun 1970. Teknik ini menampilkan kesan gelap terang dari sebuah permukaan objek dengan memperhitungkan warna dan penyinaran dari tiap sudut segitiga. Gouraud shading adalah salah satu proses yang menggunakan algoritma tertentu untuk membuat gradasi warna. Lambertian Shading Model. Bayangan paling sederhana didasarkan pada pengamatan yang dilakukan oleh Lambert di abad ke-18. Jumlah energi dari sumber cahaya yang jatuh pada area seluas permukaan tergantung pada sudut permukaan terhadap cahaya. 5. Ray tracing. Program ray tracing adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan gambar dengan menelusuri jalur cahaya sebagai piksel dalam bidang gambar dan mensimulasikan efeknya dengan objek virtual. Semua perangkat lunak yang terdaftar menggunakan algoritma penelusuran sinar untuk membuat adegan 3D atau gambar objek yang ditampilkan secara nyata. Ray tracing membantu perangkat lunak ini untuk mengembangkan beberapa area yang menantang seperti refleksi, bayangan, sumber cahaya, DL. Di sebagian besar perangkat lunak, ray tracing bekerja di latar belakang dan secara otomatis diterapkan ke gambar saat dirender. Beberapa perangkat lunak menyediakan contoh model dan alat 3D untuk membuat gambar atau model akhir dengan mudah. Setelah rendering, Anda dapat menyimpan output sebagai gambar atau format model 3D seperti D3D, 3ds, PNG, BMP, JPEG, DAL. Perangkat lunak ray tracing favorit untuk Windows.
Dialux adalah perangkat lunak dapat membuat model 3D profesional dengan refleksi realistis dan skenario cahaya. Memiliki seperangkat alat yang bagus dan model standar yang membuat pembuatan adegan 3D sedikit lebih mudah. Plus, kemampuan perangkat lunak ini untuk secara otomatis menggunakan algoritma penelusuran sinar pada model 3D juga mengesankan. Perangkat lunak lainnya adalah Molecular Modeling, Structural Engineering, 3D Rendering, dan CAD gratis terbaik untuk Windows. Dialux adalah perangkat lunak ray tracing gratis untuk Windows. Ini terutama merupakan perangkat lunak desain pencahayaan yang juga menggabungkan ray tracing untuk menciptakan efek cahaya dan bayangan. Dapat membuat bangunan 3D tingkat profesional, ruangan, model lampu jalan, DEL, yang dapat digunakan sebagai cetak biru untuk konstruksi sebenarnya. Dapat menggunakan data CAD atau model program arsitektur lain ke perangkat lunak ini dan menambahkan efek pencahayaan ke dalamnya. Freeware ini menyediakan 3 bagian alat untuk membangun model 3D yang cukup terang, yaitu objek konstruksi, cahaya, dan perhitungan. Sebelum menggunakan bagian alat ini, pertama-tama pilih pemandangan ingin dibuat, yaitu perencanaan gedung dan luar ruang, perencanaan sederhana, dan lampu jalan. Menurut adegan yang dipilih, set alat dari bagian alat juga akan bervariasi. Mari kita lihat bagian alat dan cara kerjanya. Konstruksi. Bagian ini berisi model bangunan, ruangan, jendela, atap, plafon, jalan. DEL yang telah ditentukan sebelumnya. Cukup pilih satu model dan letakkan di bagian editor untuk melihat dan mengedit dimensi model. Dapat melihat model dari sudut manapun hanya dengan mengklik dan menggerakkan mouse di atas bagian editor. Cahaya. Bagian ini berisi berbagai alat untuk membuat dan menambahkan berbagai cahaya dan bayangan ke model seperti luminer, lampu, filter, pemandangan cahaya, zona penilaian, DEL. Melalui alat ini, dengan mudah membuat skenario cahaya tingkat profesional. Alat bagian ini menggunakan ray tracing di latar belakang untuk memberikan efek cahaya dan bayangan yang menyenangkan pada model solid. Objek kalkulasi di sini dapat memposisikan objek kalkulasi tambahan dan mengatur parameter kalkulasinya. Dapat memposisikan objek kalkulasi baru dalam adegan menggunakan mouse dan metode seret dan jatuhkan, atau dapat menggambarnya sebagai objek persegi panjang atau poligonal langsung. Catatan: bagian ini hanya tersedia untuk adegan perencanaan gedung dan luar ruang. Setelah membuat model, dapat melihat pratinjau hasil akhir menggunakan opsi ikhtisar hasil. Hasil ini juga dapat disimpan sebagai file proyek di Dialux Evo atau sebagai gambar, JPEG, PNG, dan BMP. 6. Shadow algorithm. Suatu algoritma yang digunakan untuk menghasilkan sebuah bayangan objek pada suatu skene. Gambar pukul 4.17, titik P adalah tidak dalam bayangan, sedangkan intinya Q dalam bayangan gambar pukul 4.18. Dengan menguji dalam interval mulai dari kita menghindari ketidaktepatan numerik yang menyebabkan sinar mengenai permukaan P aktif. 7. Sejarah ray tracing. Ray tracing dikembangkan pada awal sejarah komputer grafis, Apple, 1968, tetapi tidak banyak digunakan sampai daya komputasi yang cukup tersedia, Kay dan Greenberg,
1979, WITET 1980. Pelacakan sinar memiliki kompleksitas waktu asimptotik yang lebih rendah daripada orde objek dasar rendering, Snyder dan Barr, 1987, Moose, 1995, S. Parker et al., 1999, Wall, Slusalek, Bentin, dan Wagner, 2001. Meskipun secara tradisional dianggap sebagai metode offline, implementasi ray tracing real-time menjadi lebih dan lebih umum.